warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Pratiwi dari kelompok 4, 126. Di sini kami akan menjelaskan tentang klasifikasi protein berdasarkan komponen. Sebelumnya, apa itu protein? Protein merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan komponen, berdasarkan fungsi, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan sifat. Kami akan menjelaskan tentang klasifikasi protein berdasarkan komponen. Berdasarkan komponen dibagi menjadi 3, yaitu simple protein, conjugated protein, dan derived protein. Teman saya akan melanjutkan presentasinya. Nama saya Aska Ken Azhar dan saya akan menjelaskan tentang simple protein. Nah, dari namanya saja simple protein atau protein sederhana. Jadi, simple protein ini merupakan protein yang hanya tersusun atas asam amino saja. Contoh dari simple protein ini yaitu terdapat pada kromatin dalam tubuh kita. Kromatin ini dia tersusun atas kompleks DNA dan juga protein. Protein yang terlibat di sini ia menstabilkan struktur kromatin. Apa proteinnya? Proteinnya itu protein histon dan non-histon. Histon di sini sebagai komponen protein utama kromatin yang berfungsi penting dalam mengatur kromosom dan mengemas materi genetik di dalam nukleus. Dan juga ia berfungsi sebagai molekul protein inti untuk pembentukan nukleosom yang mana merupakan unit dasar dari si kromatin. Nah, si nukleosom ini ia terdiri dari 8 protein histon dan juga DNA. Sementara itu, protein non-histon ia berfungsi sebagai penyedia struktur perancah pada DNA. Dengan kata lain, si non-histon ini lebih ke fungsi struktural pada sel. Intinya dalam kromosom, protein histon ini berfungsi dalam pembentukan struktur dan non-histon lebih ke pemeliharaan struktur. Selain itu, contoh lain di simple protein ini ada yang namanya protein protamin. Protamin ini merupakan protein yang banyak terkandung dalam sperma ikan. Kenalkan, nama saya Raihana. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu conjugated protein. Apa itu conjugated protein? Conjugated protein adalah protein yang terdiri dari asam amino yang berikatan dengan substan non-protein sebagai gugus prostetik. Apa itu gugus prostetik? Gugus prostetik adalah senyawa non-protein atau gugus lain selain protein yang bersifat thermal stabil atau relatif panas. Nah, contoh dari gugus prostetik itu ada 5. Yang pertama itu ada gula atau karbohidrat yang akan berikatan dengan protein dinamakan glikoprotein. Lalu ada lipid yang dinamakan lipoprotein, ada logam dinamakan metaloprotein, ada kromofor yang dinamakan kromoprotein, dan yang terakhir nukleus dinamakan nukleoprotein. Nah, dari kelima contoh tersebut saya akan menjelaskan 2, yaitu yang pertama ada glikoprotein. Glikoprotein adalah gula atau karbohidrat yang berikatan dengan protein. Nah, contohnya itu dalam tubuh kita adalah hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin adalah hormon hormon yang merangsang tulang belakang untuk memproduksi sel darah merah. Nah, apabila kita kekurangan hormon eritropoietin, maka produksi sel darah merah dalam tubuh kita akan terhambat sehingga tubuh kita dapat terserang penyakit seperti anemia. Nah, yang kedua itu ada lipoprotein. Lipoprotein adalah lipid, lebih tepatnya lipid nonpolar dan lipid amfipatik yang akan berikatan dengan protein, di mana protein itu akan berfungsi sebagai pengemulsi. Nah, pengemulsi sehingga dapat bercampur dalam air. Nah, contohnya dalam tubuh kita itu adalah pada aliran darah. Nah, lipid dalam tubuh kita itu berbentuk kolesterol, di mana kolesterol itu tidak dapat ikut mengalir dalam aliran darah karena terlalu berlemak, sehingga kolesterol ini membutuhkan protein agar dia dapat sampai mencapai tujuannya. Nah, kolesterol yang akan berikatan dengan protein ini dinamakan apolipoprotein. Nah, apabila apolipoprotein dan molekul kolesterol ini bertempat pada satu tempat, yaitu hati, dia akan membentuk lipoprotein. Jadi lipoprotein itu adalah apolipoprotein dan molekul kolesterol yang ada dalam hati. Nah, lipoprotein sendiri itu ada 5. Yang pertama itu
high density lipoprotein atau kolesterol baik. Yang kedua ada low lipoprotein density lipoprotein, yaitu kolesterol jahat. Dan yang ketiga itu ada immediately density lipoprotein, yaitu yaitu kolesterol yang berada di yang jahat dan sangat jahat. Yang keempat itu ada very low density lipoprotein, yaitu kolesterol sangat jahat. Dan yang terakhir ada cyclomicron. Nah, apabila kadar kolesterol dalam tubuh kita tinggi sedangkan kadar lipoproteinnya rendah, maka akan mudah sekali tubuh kita terkena penyakit seperti jantung. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Garana Farihan. Di sini saya akan membahas tentang derivat protein atau turunan protein. Turunan protein adalah suatu protein yang terbentuk dikarenakan adanya penambahan asam, panas maupun enzim. Turunan protein terbagi menjadi dua. Yang pertama ada koagulasi kasein, yang kedua ada denaturasi protein. Nah, di sini saya akan membahas tentang koagulasi kasein. Sebelum masuk ke pembahasan koagulasi kasein, saya akan membahas koagulasi terlebih dahulu. Koagulasi adalah suatu peristiwa di mana protein tidak dapat terdispersi lagi dikarenakan unit yang berikatan sudah banyak. Koagulasi dapat menyebabkan suatu protein itu menggumpal. Koagulasi hanya bersifat biologis dikarenakan ia tidak mengubah fungsi dari si protein tersebut, akan tetapi hanya mengubah sifat dari protein tersebut. Koagulasi kasein dapat terjadi jika adanya penambahan asam. Seperti contohnya pada pembuatan yogurt. Yogurt yang berbahan dasar susu ketika ditambahkan bakteri Lactobacillus maka akan menggumpal. Peristiwa tersebut dapat terjadi dikarenakan bakteri Lactobacillus mengeluarkan asam laktat. Asam laktat tersebut akan menyerang protein yang ada di dalam susu. Kemudian susu tersebut tidak dapat terdispersi lagi dan akan menggumpal. Sekian dari saya. Nama saya Fathia Sigustira. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian kedua dari derivat protein, yaitu denaturasi protein. Apa sih denaturasi protein itu? Jadi denaturasi protein adalah suatu proses di mana protein mengalami kehilangan pada struktur dan karakteristik pada bentuknya. Nah, faktor-faktor untuk denaturasi protein ini yaitu perubahan pH, panas, dan juga adanya pelarut organik, contohnya seperti kloroform dan alkohol. Nah, jadi apabila denaturasi protein ini dialami oleh sel-sel makhluk hidup, maka sel-sel makhluk hidup akan mengalami gangguan dan mengalami kematian. Nah, untuk karakteristik dari denaturasi protein ini yaitu hilangnya kelarutan. Contohnya apabila kita merebus telur yang semula cair berubah menjadi padat. Nah, itu merupakan contoh dari denaturasi protein. Sekian dari Oke guys, sekarang kita ada di ujung video guys. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, sebaiknya kita mereview dulu sedikit guys. Nah, seperti yang tadi kita sudah pelajari guys, kita mempelajari bahwa protein dapat diklasifikasikan berdasarkan komponen penyusunnya guys. Nah, klasifikasi ini terdiri dari simple protein, conjugated protein, dan derived protein guys. Nah, terus simple protein ini merupakan protein yang hanya terdiri dari asam amino saja guys. Nah, jadi ketika dihidrolisis secara total menggunakan air guys dalam suasana asam, maka hasilnya akan didapati asam amino pembentuknya saja guys. Nah, sedangkan jika ada hasil samping yang lain seperti lipid, glukosa, maka itu dapat diklasifikasikan sebagai conjugated protein, di mana terdapat prosthetic groups yang menyusunnya juga guys. Kemudian derived protein ini merupakan turunan dari baik itu simple protein maupun dari conjugated protein itu sendiri guys. Dan merupakan hasil hidrolisis, sebagian hidrolisis parsial guys, tidak seluruhnya guys dari yang tadi simple protein dan conjugated protein itu guys. Nah, mungkin sekian saja ya guys. Sedulu guys. Dah. Thank you.